semua yang lagi dengerin, pernah nggak sih kepikiran kalau jadi ASN sebenarnya itu bela negara juga? Jujur aja, sebelum ikut Laser Agenda 1, aku mikirnya itu ASN itu ya kerja kantoran, ngurus berkas, terus selesai. Tapi ternyata ya setelah ikut Laser 4 hari ini tuh aku baru benar-benar ngerti kalau tugas ASN itu nggak cuma soal kerjaan administrasi aja, nyatet-nyatet, surat-surat itu enggak. Tapi kita juga belajar soal gimana cara kita melayani masyarakat dengan hati, menjaga integritas, terus peka sama isu-isu yang ada di sekitar kita. Dan itu bagian dari bela negara juga loh. Nah, ini aku punya ada teman-teman aku ya, kita satu grup di B1, kita mau sharing-sharing tentang pengalaman yang kita dapat selama 4 hari ini. Nah, teman-teman kalau misalnya mau sharing-sharing pengalaman serunya, boleh ayo. The stage is yours. Ayo langsung aja. Halo, halo semua. Hai Mas. Perkenalkan, Hai Mas aku Dimas. Boleh nih Dimas. diceritain gimana pengalamannya 4 hari ini belajar apa aja sih? 4 hari ini, oh ya. Sebelum itu, aku perkenalin diri dulu. Aku Dimas Kliada Putra, biasa dipanggil Dimas. Ya, aku dari BPK, BPK NTT, formasinya TBP. Jadi selama Lasar ini udah hari keempat sekarang ya. Banyak banget yang udah dipelajarin. Secara garis besar sih sebenarnya tentang persiapan kita nanti untuk menjadi ASN sudah bergang teguh atau punya pengalaman apa sudah terpikirkan oleh kita menjadi ASN yang berakhlak melalui 4 konsensus utama ya, ada Pancasila, NKRI, terus UUD 1945, dan satu lagi itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi apa sih yang didapat? Kalau kurang lebihnya sih sebenarnya yang pasti nilai-nilai di dalamnya ya, yaitu kalau Pancasila ada religius, ada kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, keadilan. Jadi masing-masing tuh gimana sih kita implementasi di kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, kayak kita belajar toleransi, belajar untuk kerjasama antar kelompok. Cuman sekedar mungkin kita bikin-bikin poster bareng, kita buat idenya bareng-bareng, kita sepakatin bareng, itu udah termasuk juga perilaku hal kecil yang mungkin nanti ke depannya bisa berguna buat kita di masa yang akan datang, apalagi kita sebagai calon pemimpin masa depan ya. Kurang lebih sih itu dari aku ya. Uh, Selebihnya sih mungkin mirip-mirip ya konsensus lainnya. Itu aja sih dari aku. Kalau yang lain mungkin ada pendapat lain atau mau sharing-sharing, silakan. Ya, aku mungkin mau nambahin ya. Selama 4 hari ini kita udah belajar apa aja. Mungkin secara garis besar kita belajar mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu kontemporer, terus pembinaan sikap perilaku dan bagaimana kita mencari isu-isu di sekitar kita. Nah, mungkin tadi Mas Dimas udah jelasin mengenai konsep dasar Pancasila gitu. Nah, selain Pancasila ini kan ada juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, mungkin aku mau nambahin yang Undang-Undang Dasar. Nah, di Undang-Undang Dasar ini kita tuh dapat nilai apa aja yang kita dapat, yaitu ada nilai demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum. Nah, yang aku ingat pas di kelas itu kita tuh ditanyain kan sama pengajar kita dalam kehidupan kita atau dalam pekerjaan kita sehari-hari apa sih yang relate sama nilai-nilai kebangsaan ini. Nah, salah satunya itu nilai ketaatan hukum. Nah, nilai kata kita kan bekerja itu ada aturan dasarnya gitu ya, ada tugas dan fungsi dari mana itu kita ngerjainnya itu selaras sama isi undang-undang atau isi peraturan menteri.
Nah, selain itu juga ada nilai demokrasi. Nah, kalau misalnya di Latsar ini, aku dapetin nilai demokrasi di mana kita saat mengerjakan tugas kelompok itu mungkin ada perbedaan pendapat, ada perbedaan ide, di mana itu kita biasanya kan melakukan voting tuh. Nah, ide yang terbaik atau ide yang paling banyak dipilih itu yang bakalan kita buat. Nah, di situ teman-teman juga nggak ada yang memaksakan idenya sendiri, menerima hasil musyawarah kita dengan ikhlas. Nah, ini mungkin udah termasuk ke dalam nilai demokrasi itu. Nah, selain itu juga mungkin yang paling berkesan aku waktu mempelajari isu-isu kontemporer. Nah, di isu itu kan kita bagaimana kita peka sama lingkungan sekitar. Nah, mungkin sebelumnya aku belum sepeka itu sih sama keadaan Indonesia. Kalau sekarang ya udah lumayan lah. Mungkin itu dari aku. Ada teman-teman yang mau nambahin. Terima kasih. Halo, mungkin aku mau nambahin sedikit ya dari yang udah disampaikan sama Mas Bima sama Mbak Dewa tadi. Kalau dari sisi materi kan tadi udah banyak disinggung ya. Kalau dari aku sih, menurutku yang paling seru dan menarik tuh waktu kita lagi bahas tantangan-tantangan, isu-isu apa aja sih yang sedang happening di Indonesia. Di situ kita berkelompok dan juga memaparkan ke teman-teman, kita sharing-sharing gimana sih kita sebagai ASN muda bisa berpartisipasi dan ikut mensejahterakan masyarakat. Peran kita di sana tuh seperti apa sih? Kita bisa diskusi di sana dan kita bisa sharing-sharing. Dan menurutku benar kata Mbak Dewa tadi sebelum uh, ikut pelatihan ini tuh aku nggak peka sama sekali. Bahkan aku tuh baru tahu ada video yang memperlihatkan kemarin tuh ada anak SMA yang belum bisa matematika dasar. Jadi itu aku baru tahu jujur aja. Jadi aku senang sih sama teman-teman juga tentang isu-isu itu. Itu kalau dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Kalau aku ya, jadi ASN itu semakin sadar akhirnya kalau jadi ASN itu nggak cuma sekedar kayak kerja biasanya terima gaji terus ngetik-ngetik gitu enggak, tapi kita tuh juga punya tanggung jawab sosial. Kita harus melayani masyarakat, terus mungkin memberikan informasi secara publik, berbagi, mengedukasi juga. Jadi itu juga salah satu tanggung jawabnya kita sebagai ASN. Jadi kita harus peduli isu-isu yang di luar sana, baik itu isu yang nasional maupun yang internasional juga. Kemarin kita juga disuruh belajar soal geopolitik juga kan, geopolitik di Asia, terus habis itu yang secara mendunia yang superpower, negara yang superpower itu gimana dan kenapa mereka jadi superpower, kita juga harus bisa ngerti. Jadi waktu misalnya kita ngobrol sama masyarakat, jadi masyarakat itu nggak menilai kita mungkin nggak tahu apa-apa, kita juga tahu ini, kita bisa mengerti apa yang lainnya tahu gitu loh. Gitu sih, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin juga? Oke, kalau dari aku kan tadi teman-teman yang lain udah singgung segala jenis materinya ya dari hari pertama sampai hari kita keempat. Aku di sini cuma mau cerita sedikit aja sih, bukan tentang teori, tapi soal gimana kemarin tuh bener-bener bikin aku tuh mikir kayak peranku sebagai CPNS, apalagi aku di formasi pengadaan barang jasa tuh gimana. Nah, dulu aku tuh cuman mikirnya kayak pengadaan ya kan cuman soal proses dari kayak mulai perencanaan, pemilihan sampai ibaratnya tanda tangan kontrak gitu. Tapi setelah ikut eh, hari pertama sampai hari keempat ini, agenda satu Latsar ini, aku tuh baru sadar kalau setiap dokumen yang akan ku kelola nantinya itu bakalan berhubungan langsung nih sama nilai-nilai kebangsaan. Misalnya kayak kayak keadilan gitu, soal-soal keadilan, transparansi ataupun integritas gitu. Nah, kalau misalkan aku lengah atau aku gimana ya, yang kena tuh bukan cuma aku aja, tapi instansi bahkan kepercayaan publik tuh turun. Jadi sebetulnya setiap pembelajaran yang udah kita pelajari yang kemarin-kemarin itu bener-bener erat banget kaitannya ya. Apalagi penting bagiku tuh buat jadi refleksi diri sendiri. Ternyata ASN itu bukan cuma soal jabatan, tapi kayak soal niat buat melayani sepenuh hati. Gitu sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pengen ditambahin.
Iya, bener banget nih. Aku juga setuju sih sama teman-teman, sama Mbak Putri juga yang tadi udah disampaikan barusan. Intinya selama 4 hari ini kita udah belajar tentang agenda satu ya, itu kan tentang sikap perilaku bela negara. Nah itu ternyata bener-bener yang bela negara itu bukan cuma urusan ya tentara atau hal-hal yang seperti ikut perang, tapi ternyata emang itu sengaruh itu loh ke sikap perilaku kita sebagai calon ASN kan nantinya. Karena kan sekarang kita juga masih calon nih, calon. Jadi intinya pelatihan ini tuh kita masih dipersiapkan supaya ntar ketika kita udah terjun langsung ke dalam kehidupan ASN yang benar-benar real, itu kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari ya dari hal-hal yang sebenarnya sih kecil aja lingkup kita sendiri kayak tadi yang Mbak Putri jelaskan dari lingkup kita sebagai misalnya ada yang jurusan teknis atau ada yang jurusan non teknis kita pasti punya peran yang penting gitu dalam ikut turut melaksanakan bela negara sesuai porsi kita masing-masing. Jadi itu akan sangat berpengaruh sih ke dalam cara kita memandang, cara kita berperilaku, bersikap di kehidupan sehari-hari. Jadi oke banget sih kita emang seharusnya emang udah seharusnya kita dapat materi itu mulai dari step by step kayak gini. Tuh. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nambahkan lagi? Mungkin dari aku ya, sebenarnya teman-teman semuanya ini sudah merangkum semua apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng selama 4 hari ini. Dan aku setuju semua pendapat kalian tuh benar-benar top banget ya. Saat sebelum masuk ke dunia per-CPNS-an ini, kita tuh bakal kayak kerja sekedar kerja kayak setengah setengah delapan absen terus kayak kerja 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 habis itu pulang. Ternyata nggak semudah itu, guys. Ternyata kita juga perlu belajar wawasan kebangsaan, belajar sejarah Indonesia itu bagaimana, belajar bela negara. Dan ternyata benar apa kata Mbak Dian tadi, bela negara itu nggak cuma polisi, nggak cuma TNI aja. Kita juga sebagai ASN itu bisa melakukannya dengan cara menerapkan berakhlak itu tadi, melayani masyarakat dengan penuh hati, bertanggung jawab atas setiap kerjaan yang kita lakukan. Terus, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan sebagai ASN ini. Nah, tentu juga selain itu kita juga belajar salah satunya ini cara sikap kita dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan itu yang paling paling berkesan sih waktu itu buatku kayak yang awal yang pas kita diskusi tentang tantangan-tantangan negara Indonesia itu aku setuju sama yang disebut sama Kak Dia Kartika tadi. Itu benar-benar kayak membuka pemikiranku. Ternyata PR kita sebagai calon penerus bangsa ini tuh masih masih sangat-sangat besar sekali. Jadi eh, memacu semangat nih buat kita memperbaiki kompetensi diri kita sendiri ini untuk nantinya kita bisa memperbaiki tantangan-tantangan itu seperti kayak kesenjangan pembangunan dan lain sebagainya itu. Apalagi ya yang terus hari ini kita belajar untuk peka terhadap lingkungan, menganalisis isu-isu dan cara mengatasi isu-isu tersebut. Nah, aku setuju nih. Sebelum aku masuk ke CPNS itu aku kayak bodoh amat gitu loh sama apa yang terjadi di lingkunganku. Terus setelah mendapat pelajaran pada hari ini, ternyata aku perlahan-lahan mulai membuka diri, perlahan-lahan mulai peka terhadap lingkungan. Jadi eh, selama 4 hari ini sangat-sangat merubah mindset aku, sangat-sangat merubah pembelajaran aku. Setuju nggak nih teman-teman nih? Setuju, Setuju setuju. banget, Mbak Devi. Iya, ada satu lagi sih yang sebenarnya mau aku Setuju sampaikan banget, ini. setuju banget. Satu lagi nih yang aku mau sampaikan itu terkait pengalaman kita. Kan kita sejak awal nggak cuma dapat materi ya, tapi kita juga dikasih tugas-tugas sama mentor kita yaitu kemarin Pak Yosi ya. Nah, itu sebenarnya satu pengalaman yang baru juga sih buat aku yang mau nggak mau harus beradaptasi. Kita gimana sebagai ASN itu juga berperan membuat konten-konten yang mendidik yang menjelaskan ke masyarakat. Nah, itu kan juga sebenarnya kayak effort ya nggak sih? Kita nggak cuma ngerjain tugas juga, tapi kita juga harus menyebarkan edukasi ke masyarakat melalui konten-konten kita, ya kan? Betul, harus kreatif juga Iya. nih. Ya, kalau tadi Mbak Dian mau nambahin satu boleh, aku juga mau nambahin sih satu sebenarnya. Jadi di luar dari
apa yang kita dapat pengalaman, terus ilmunya juga. Mungkin ada satu yang sebenarnya kita diasah skillnya yaitu public speaking ya. Jadi kita sebagai calon pemimpin kan pasti ilmu komunikasi itu nomor satu ya. Nah itu sih pasti eh, kita aktif pada saat kerja kelompok, pada saat apa materi yang didatengin sama Pak Yosi kemarin itu juga kita aktif. Jadi kedepannya nanti pasti kita asistensi kan aktualisasi itu lebih aktif lagi, lebih kita yang ngejar lah, bukan mentor atau komentor kita yang bantuin, tapi kita yang ngejar mereka gitu. Jadi ya itu sih yang pentingnya. Cukup sih dariku. Mungkin yang lain, Kak Devi mungkin. Dari aku cukup sih. Ada lagi nggak teman-teman? Berarti intinya aku akan merangkum dari apa yang kita bahas di podcast nanti episode ini ya. Jadi setelah sekitar 4 hari kita belajar di agenda satu ini tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan isu kontemporer, kita jadi sadar kalau wawasan kebangsaan itu ternyata bukan hanya sekedar teori tentang Pancasila atau NKRI harga mati ya, tapi ternyata lebih dalam dari itu. Jadi pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang bagaimana cara kita memandang diri sendiri sebagai bagian dari bangsa ini. Nah, sebagai ASN, ternyata tugas kita tuh bukan cuma menjalankan pekerjaan, itu udah wajib ya. Tapi kita juga perlu menjaga nilai-nilai yang membentuk negara ini. Dan sikap bela negara itu bukan cuma soal berani di medan perang, tapi tentang bagaimana kita jujur dalam bekerja, menjaga integritas kita, disiplin, peduli sama masyarakat, dan nggak cuek sama isu-isu yang ada di sekitar kita. Nah, bagi kami, agenda satu ini bukan hanya pelatihan, tapi titik awal kami supaya ASN muda ini bisa terus mengasah diri agar sikap dan perilaku bela negara ini benar-benar hidup di keseharian kita, bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar tugas, karena tugas kita ke depan ini nggak akan mudah. Tapi kalau kita berpegang teguh pada wawasan kebangsaan kita, insya Allah kita nggak akan gampang goyah. Nah, seperti tagline kelompok kami nih, apaan guys? Yuk, kita mau coba bareng-bareng ya. Coba Yuk, 3, boleh. 2, 1. Dari Dari wawasan kebangsaan menuju menuju sikap sikap dan dan perilaku ASN ASN sejati. sejati. Oke, cukup sekian episode podcast Kopi hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, teman-teman. Bye-bye. Dadah, Bye-bye. thank you Terima semuanya. kasih. Thank you yang udah nonton juga.